semuanya, perkenalkan nama saya Yulia Leha dari PKK 2 semester 1. Saya akan memaparkan paper saya yaitu yang bertemakan dengan perjanjian Allah dengan Abraham serta janji tentang keturunannya. Dalam kisah perjanjian Allah dengan Abraham serta janji tentang keturunannya, teman-teman kita masuk ke dalam latar belakang kisah hidup Abraham. Sejarah kehidupan Abraham, ia adalah anak Terah, berasal dari Ur Kasdim. Abraham lahir ketika Terah berusia 130 tahun. Mengingat Abraham berusia 75 tahun ketika Terah wafat pada usia 205 tahun. Dalam kronik legenda bangsa Yahudi disebutkan bahwa Abraham lahir pada masa kekuasaan seorang penguasa zalim bernama Nimrod. Menurut Alkitab, Abraham dipanggil Allah dari Mesopotamia ke negeri Kanaan sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Di sana, ia mengadakan perjanjian. Abraham diminta mengakui bahwa Yahweh adalah Tuhan dan otoritas tertinggi satu-satunya dan universal. Dan untuk itu, Abraham akan diberkati dengan keturunannya yang tak terhitung banyaknya. Nah, masuk ke dalam kitab Kejadian bab 12 ayat 1-9, yaitu tentang Abraham dipanggil Allah. Kejadian adalah kitab tentang permulaan, ke-50 pasalnya menggambarkan sejarah. Pasal 1-11, dan dari Abraham sampai Yusuf pada pasal 12-50. 11 pasal pertama memperkenalkan Allah pencipta dan permulaan kehidupan, dosa, keselamatan, keluarga, penyembahan, dan keselamatan. Pasal-pasal selebihnya fokus pada kehidupan empat bapa iman, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Dan dari mereka berasal bangsa Israel, dan pada akhirnya sampai pada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Kejadian ditulis untuk menyajikan permulaan segala sesuatu kecuali Allah. Panggilan Abraham adalah titik paling penting di dalam kitab ini. 3 perjanjian Allah yang dibuat dengan Abraham, yaitu negeri, keturunan, dan berkat, adalah dasar rencana keselamatan Allah bagi bumi. Dan demikian, bahwa panggilan itu diselamatkan, disampaikan, dan dihadapkan kepada Abraham, anak Terah, cucu Nahor, yang berbangsa Eber. Keturunan Sem adalah sama sekali secara kebetulan atau kontingen. Kenyataan itu bukanlah sekali-kali dipersiapkan atau didasarkan atas sesuatu dalam kehidupan Abraham sendiri, melainkan adalah berdasarkan kemerdekaan dan pemilihan oleh Allah. Tuhan semesta alam dan ini akan tetap tinggal merupakan suatu rahasia yang tak dapat dipahami manusia. Dengan demikian, panggilan Allah kepada Abraham tidak hanya dinyatakan dalam bentuk perintah, supaya Abraham meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, dan rumah bapaknya, menuju tempat yang akan Allah tunjukkan kepadanya. Kejadian bab 12 ayat 1. Namun, Allah mengingat Abraham dengan perjanjiannya. Perjanjiannya kepada Abraham begitu jelas tertulis dalam kitab Kejadian bab 12 ayat 2-3 sebagai berikut: besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan menerima berkat. Dan jawaban Abraham terhadap panggilan akan janji-janji Allah dia wujudkan bukan dalam bentuk Abram, seperti yang difirmankan Tuhan, itu tidak terdiri dari kata-kata pembicaraan, melainkan dari tindakan, dari kehidupan. Dalam usia 75 tahun, Abraham meninggalkan Ur Kasdim di Mesopotamia, terdapat pada ayat 4. Keputusan yang dibuat oleh Abraham ini merupakan sebuah keputusan yang sangat berani. Bahkan tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Dari sudut pandang manusia, keuntungan untuk tinggal di negerinya jauh lebih banyak daripada keuntungan ketika ia meninggalkan negerinya. Belum lagi kepergiannya itu menuju suatu tempat yang masih samar-samar baginya, yaitu
ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Terdapat pada ayat 1. Dapatkah hal ini dikatakan suatu tindakan? Abraham melakukan perintah Allah walaupun ia tidak tahu kemana ia akan pergi dan beberapa hal yang ditunjukkannya kepadanya. Tuhan berfirman kepada Abraham, terdapat pada ayat 1, ia merisikan tentang, berfirmanlah Tuhan pada Abraham. Kata yang pertama dalam ayat ini adalah berfirmanlah. Itu bukan usaha dan kebijaksanaan Abraham, melainkan rencana dan tindakan Allah yang disampaikan kepada manusia. Abraham adalah tokoh yang istimewa dalam Alkitab karena keselamatan dijanjikan kepadanya. Kata yang kedua dalam ayat ini adalah, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dari kata ini, Allah menyuruh Abraham untuk pergi dari sanak saudaranya, karena Allah mau membawa Abraham ke tempat yang akan ditunjukkan kepadanya. Sebagai pengganti negerinya, negeri asalnya Makkah, Allah menjanjikan kepadanya negeri yang baru. Abraham tidak diberitahu kemana arah perjalanannya. Walaupun demikian, ia tetap percaya karena rencana Allah. Yang kedua, janji Allah kepada Abraham mengenai janji keturunannya. Janji tanah dan janji berkat terdapat pada ayat 2. Keberangkatan. Abraham diberi 3 karunia oleh Allah. Pertama, ia akan menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, janji Allah kepada Abraham mengenai janji keturunan. Janji tanah dan janji berkat. Kebebasan yang dirindukan masyarakat Babel diberikan kepada Abraham. Dalam perjanjian lama, visi berkat Allah sangat dekat berhubungan dengan keturunan. Yang kedua, Allah memberkati Abraham. Abraham sangat kaya. Dengan keturunan, Abraham sangat kaya banyak ternak, perak, dan emasnya. Dan juga sangat kaya akan berkat dari Allah. 3. Allah akan membuat nama Abraham menjadi masyhur. Ia menjadi orang yang mempunyai nama baik dan masyhur, orang yang ternama dan berpengaruh bagi orang lain. Yang ketiga, Allah memberkati dan melindungi Abraham, terdapat pada ayat 3. Panggilan tersebut direspon oleh Abraham dengan ketaatannya. Abraham melakukan apa yang Allah firmankan dan menuruti apa yang diperintahkan kepadanya. Abraham menjadi sebuah cerminan untuk orang beriman. Abraham adalah julukan sebagai bapa orang beriman atau orang percaya. Bapa segala bangsa bukanlah sebuah ungkapan semata, melainkan ada hal-hal yang menjadi cerminan dalam hidupnya. Sehingga Israel merupakan umat yang awal menggunakan istilah perjanjian yang di mana Allah yang bertindak menjadikan Israel sebagai umat milik kepunyaannya. Setelah Abraham menuruti panggilan dan pengutusannya, Tuhan memperkuat janjinya kepada Abraham dan dapat dilihat dalam kitab Kejadian 15. Pertama, Allah menjanjikan kepada Abraham akan memiliki anak kandung yang akan menjadi ahli warisnya, terdapat pada ayat 4. Kedua adalah keturunan Abraham akan berjumlah sebanyak bintang di langit, terdapat pada ayat 5. Yang ketiga, Allah mengatakan keturunan Abraham akan menjadi budak selama 400 tahun, terdapat pada ayat 13. Keempat, Allah berkata kepada bangsa yang memperbudak keturunan Abraham akan dihukum, terdapat pada ayat 14. Keturunan keempat akan kembali dari masa perbudakan ke tanah Kanaan. Pada Kejadian 17 ayat 1-27, Tuhan mengulangi dan menegaskan janjinya kepada Abraham dengan ketentuan sebagai berikut. Dari pihak Tuhan akan menjadikan Abraham bangsa besar. Nama Abraham dirubah menjadi Abraham. Akan membuat Abraham beranak cucu sangat banyak. Abraham akan dibuat menjadi bangsa-bangsa. Dan dari Abraham akan berasal raja-raja. Perjanjian antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya turun-temurun dan kekal. Dan Abraham dan keturunannya akan diberikan seluruh tanah Kanaan untuk selama-lamanya, dan Tuhan akan menjadikan kaum Abraham. Bukti penggenapan janji Tuhan kepada Abraham. Setelah Tera meninggal dan Tuhan memerintahkan untuk melanjutkan perjalanannya, maka Abraham pergi dari Haran
ke suatu tempat di Sikem, yakni pohon terbantin di More, tempat orang-orang Kanaan berdiam, dan menerima janji baru bahwa negeri ini akan diberikan kepada keturunannya. Abraham membangun mezbah untuk memperingati perjanjian ini. Abraham memasang kemah di antara Batel dan tempat dia membangun sebuah mezbah lagi. Allah berfirman kepada Abraham. Setelah semuanya itu adalah Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran, pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saat Allah berkata kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, Abraham tidak menunda-nunda perkara itu. Abraham menurut kepada Allah. Abraham dan anaknya Ishak berada di Bukit Moria. Mezbah korban bakaran sudah siap. Kayu bakar sudah siap. Kemudian saat Ishak mempertanyakan domba yang akan dikorbankan, Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan domba untuk dikorbankan. Terdapat dalam kitab Kejadian bab 22 ayat 1. Sangat indah jawaban Abraham atas pertanyaan Ishak tentang anak domba untuk korban bakaran. Sautnya, bagi anakku, dalam bahasa Ibrani, Allah akan melihat, dalam arti melihat agar terlaksana. Nah, teman-teman, dari kisah yang tadi dapat disimpulkan bahwa dalam kitab Kejadian yang menceritakan perjanjian Allah dengan Abraham dan janji tentang keturunannya, dalam kisah Abraham dan janji tentang keturunannya mengajarkan kita sebagai orang beriman yang patuh kepada Allah dan mengikuti perintahnya. Belajar dari Abraham yang rela meninggalkan sanak saudaranya dan negeri tempat tinggalnya untuk menjalankan perintahnya.